Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Persada FM yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pemberian karunia serta nikmat hidayah yang Allah berikan kita gunakan sebaik-baiknya, seefektif mungkin, seefisien mungkin, sehingga detik-detik berlalu senantiasa kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah yang merupakan amal kita yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihargai, kemudian mendapatkan kasih sayang, yaitu rahmat, otomatis akan memberi dampak kita ini mendapat kemudahan-kemudahan di dalam urusan kita, ya. Itulah rumus supaya orang itu hidupnya lancar, sukses, senantiasa taat kepada ajaran-ajaran atau pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitra Persada, hari ini kita mempelajari tafsir Al-Quran surat Yunus, ya, di 11 ayat 84, ya, 84. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wa qala Musa, lan dawuh sapa Nabi Musa, ya qaumi, he kaum ingsun, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku amantum wis iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah, fa alaihi mongko ing ngatasé Gusti Allah tawakkalu pasrah sira kabeh, tawakkal sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku muslimin, wong-wong kang pasrah, wong-wong kang Islam, wong-wong kang pasrah. Dulu kita sudah mengetahui bahwa tawakal itu unsurnya adalah ada ikhtiar. Ikhtiar dulu, berusaha, kemudian diikuti dengan doa, kemudian berpasrah kepada Allah. Karena manusia ini tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak ada yang tahu. Tetapi ada saja seseorang itu akan mendapatkan karunia atau pertolongan itu, dia ditakdirkan untuk bisa berdoa, dia ditakdirkan untuk bisa berusaha, dia ditakdirkan untuk mempunyai keahlian. Maka mitra Persada, anak-anak kita, ya, yang berada di lembaga-lembaga keagamaan, ya, di pondok pesantren, supaya juga sekolahnya, istilah sekolah umum, ya, sekolah pagi itu supaya juga diikuti, supaya nantinya akan mendapatkan ijazah, kita ilmu agama kita miliki, kemudian senjata untuk sarana, termasuk syarat kan, mempunyai ijazah ini kita pegang, sehingga golek pacule sebanyak mungkin, cari cangkulnya itu sebanyak mungkin. Diperlukan di saat apa, diperlukan keahlian apa, kita sudah memiliki semua. Di sini membuka peluang untuk kita mencari karunia dari Allah, ya. Ya betaguna
rahmatullah ya, mencari kasih sayang Allah, atau wabtahu min fadlillahi gitu ya, di surat Al-Jumu'ah itu mencari karunia Allah. Lah kalau pengen mencari pekerjaan jadi anggota DPR, pengen menjadi lurah, kan disyaratkan punya ijazah. Kalau kita hanya di pesantren, tentunya tidak terpenuhi. Kecuali pesantren itu juga di situ ada pendidikan formal atau kegiatan pondok yang madrasah diniyah yang ijazahnya itu diakui oleh negara. Maka disinilah dibutuhkan. Sayang sekali dan kita melihat ya banyak terjadi karena gara-gara tidak punya ijazah sulit sekali. Maka disinilah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun gitu ya. Bukan wajib namanya wajib kalau ditinggalkan haram, bukan, tapi maksudnya apa yang di situ kita harus memenuhinya, maka syarat yang diperlukan di situ kan kita harus memenuhinya. Mitra persada, di dalam ayat ini Nabi Musa berkata pada kaumnya, "Hai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya." Ini bagi orang yang beriman biasa ya, tawakal begini. Tetapi di dalam prakteknya kita harus memenuhi unsur-unsurnya itu. Jadi ada usaha. Ada usaha seperti kalau kita punya anak kan ada usaha sekolah, ada usaha mencari ilmu di pondok pesantren, di lembaga-lembaga keagamaan ya. Ini namanya mengikuti ritme zaman. Ini juga termasuk kalau dilewati ini mendapatkan pahala. Kan itu juga mencari ilmu kan. Yang penting niatnya harus ditata, niatnya harus benar. Niatnya karena Allah saja. Jangan sampai tidak terpenuhi kemudian tidak sesuai dengan syariat Allah. Fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa juga berpesan pada kaumnya seperti itu. Kalau kalian beriman, maka tawakkalu, pasrah. Ketika Nabi Musa dikejar Raja Fir'aun bersama umatnya ya, Bani Israel, itu sampai mendekat pada laut itu, Musa, depan kita udah laut, belakang kita sudah Raja Fir'aun dan gerombol petugas-petugasnya. Gimana ini? Di situ Nabi Musa qala inna ma'iya rabbi gitu ya. Sesungguhnya bersamaku ada pangeranku. Bersamaku itu ada Allah yang menolongku, yang selalu menolong. Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Allah berfirman, sesungguhnya kami akan menolong utusan kami dan juga orang-orang beriman. Jadi utusan para rasul dan orang beriman itu dijanjikan oleh Allah akan ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah baik di dunia maupun ketika yauma yaqumul asyhad, ketika hari kiamat, Maka di sini mitra persada kita ketika melakukan usaha baik bekerja ya maupun kegiatan-kegiatan lainnya itu kita landasi dengan keikhlasan karena memang harus dilalui. Maka di sini akan ditolong oleh Allah. Apalagi kalau kita menggunakan siapa yang menolong Allah maka Allah akan menolongnya itu kan ya intang surullaha yang surkum. Apabila kalian menolong atau membela mensiarkan agama Allah maka Allah akan menolong kalian. Itu tepat sekali. Jadi pejuang-pejuang agama ya
pejuang-pejuang di lembaga-lembaga yang lain, di dinas-dinas yang lain, departemen-departemen yang lain, itu semua adalah bagian dari ibadah ya. Bahkan tukang parkir itu juga beribadah dengan mengerjakan tugasnya, kan, seperti itu. Nah, ini dalam Islam semua tidak terlepas dari janji mendapatkan imbalan atau pahala. Faqalu mongko ngucap sapa kaum Nabi Musa, alallahi ing atase Gusti Allah tawakkalna, pasrah sapa kita. Nah, jawaban ini sesuai dengan permintaan Nabi Musa, sesuai dengan harapan Nabi Musa. Hei kaumku, kalau kalian beriman kepada Allah, maka tawakallah. Jawabnya, qalu 'alallahi tawakkalna. Kami tawakal pada Allah. Rabbana, ya pangeran kita, la taj'alna. Rabbana duh pangeran kula, la taj'alna sampun dadosaken tuanna ing kita fitnatan ing dadi fitnah lil qaum kaduwe kaum al-zalimina kang zalim kabeh. Apa itu? Aila tuzhirhum alaina. Jangan engkau kalahkan kami dengan memenangkan musuh kami. Nah, ini la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin, itu maksudnya jangan engkau jadikan ya Allah musuh kami menang. Jadikanlah kami orang yang menang. Nah, ini dituruti oleh Allah, yaitu dimenangkan oleh Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu saat menyeberang lautan. Begitu sampai darat, Fir'aun berada di lautan dan tentaranya ditenggelamkan. Jadi air itu kembali semula. Yang tadinya atas pukulan tongkat Nabi Musa itu membelah jadi jalan. Begitu Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai daratan lagi, Raja Fir'aun masih di lautan, airnya kembali seperti semula. Ya sudah, kelelep. Sauntang-untang musuh air yang besar ya kalah. Raja itu kan ya punya kekuasaan atau kemampuan karena ada orang di samping kiri kanannya, kanan kirinya itu kan. Maka di sini ternyata Raja Fir'aun itu mengaku benar ajaran Nabi Musa. Dia ucapkan itu menjelang mati, ya. Wala amantu annahu la ilaha illalladzi amanas bihi Musa wa ana minal muslimin. Aku beriman seperti yang diimani oleh Musa. Artinya beriman pada Allah, dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri masuk Islam. Al-ana wa qad asaita qablu. Apakah baru sekarang kau tobat? Wa qad asaita qablu, sebelum ini kau durhaka. Wa kunta minal kafirin, dulu termasuk orang kafir. Fal yauma nunajjika. Jadi tidak diterima tobatnya ini. Dan fal yauma nunajjika bi badanika, hari ini aku selamatkan engkau beserta badanmu bi badanika liyakuna supaya menjadi dalil, menjadi bukti kekuasaan Allah atas orang-orang setelah kamu. Litakuna liman khalfaka ayah. Jadi jasad Fir'aun itu masih utuh, awet, menjadi bukti kekuasaan Allah, bahwa orang yang ingkar itu berakibat buruk, orang yang percaya pada Allah berakibat baik. Yang percaya dalam hal ini Nabi Musa dan Bani Israel. Orang yang ingkar diwakili oleh Fir'aun dan tentaranya. Ini akibatnya nyata sekali. Maka mitra bersada, berteman dengan orang yang baik itu penting. Karena dengan berteman orang yang baik itu kan dia ucapannya, tindak tanduknya mencerminkan ajaran Islam. Nah, kalau dia seperti itu, kita kan ikut. Kita kan malu atau tidak berani berseberangan, tidak sama dengan dia kan. Misalnya ketika dia itu biasa sholat duha, nah kita jadi ikut sholat duha.
dia sebelum bekerja membaca Al-Quran walaupun sedikit, ya kita buka Quran. Dia memulai pekerjaannya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ikuti. Itu pengaruh dari teman yang baik. Coba kalau temannya tidak baik, iso mau iso enggak apa, pokoknya yang jelek-jelek. Mitra bersada, selanjutnya ini fayadhunnu annahum alal haq. Jadi kalau engkau kalahkan kami, engkau buat menang musuh kami, mereka menyangka bahwa mereka ini berada di pihak yang benar. Nah, ini dalam tafsir Jalalain ya. Jadi kalau engkau kalahkan kami, maka mereka tambah yakin bahwa yang mereka perbuat itu benar. Nah ini fayuftinu bikebina, maka mereka menimbulkan fitnah bagi kita, bagi kami. Wanajilan mugi nyelametaken Tuhan na ing kita birahmatika kelawan rahmat panjenengan minal qaumi saking kaum al kafirina kang kafir kabeh. Kita diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya itu karena ya campur tangan dari Allah. Maka birahmatika wanajjina birahmatika, selamatkanlah kami karena rahmatmu, karena kasih sayangmu dari orang-orang yang kafir. Bin nasri kelawan kemenangan, wal jannati lan suwarga, wa auhayna lan paring wahyu ingsun ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam, wa akhihi lan sedulur lanang Nabi Musa rupane Nabi Harun, anta bawa ing yen to ndadekake sira loro ittakhidha atau anit takhoda ya, anit takhida dat yen to ndadekno sira loro li qaumikuma kedue kaume sira loro bimisra ana ing Mesir buyutan ing pira-pira omah. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya agar menyiapkan untuk kaumnya itu rumah-rumah di Mesir. Waja'alu lan dadekno sira kabeh buyutakum ing omah-omah sira kabeh kiblatan ing kiblat ay musalla, tegese musalla. Tusalluna salat kang salat sira kabeh fihi ing dalam musalla, litakmanu supaya aman sira kabeh minal khaufi saking khawatir utawa wedi. Wa kana lan ana sapa Firaun iku mana nyegah sapa Firaun hum ing kaum Nabi Musa minas salati saking salat. Salatnya tidak tahu kita caranya bagaimana, tetapi di situ ada perintah dan Bani Israel melaksanakannya, tapi dicegah oleh Raja Firaun. Wa aqimulan jumenengno sira kabeh as-shalata ing salat, atimmu sampurnakno sira kabeh ha ing salat, wa basilan paringono kabar gembira sira al mukminina ing wong-wong mukmin bin nasri kelawan kemenangan wal jannati lan swarga. Ini berarti kan mendirikan sholat itu ada akibat yang baik ya. Karena wa aqimus shalah wa basyiril mu'minina bin nasri wal jannati. Orang-orang yang beriman yang disuruh memberi kabar gembira, yang disuruh diberi kabar gembira itu adalah yang mendirikan sholat ya, yang mendirikan sholat. Sholat itu tiang agama. Sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu min amali, pertama yang dihisab pada hari kiamat. Bahkan Mitra Persada, orang Islam itu tindak tanduknya memang menimbulkan dampak yang bagus ya, tindak-tinduknya yang positif ya. Seperti ketika dapat musibah itu kan dianjurkan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Dalam riwayat Imam Tabrani dikatakan siapa yang mengucapkan istirja maka Allah akan menambal musibahnya. Bukan menambah, tapi menambal, ditambal.
di bolongan-bolongan musibah itu ditutupi oleh Allah. Yang kedua, Allah akan memperbaiki kehidupan akhiratnya. Yang ketiga, Allah akan memberi pengganti yang lebih baik, pengganti yang lebih baik dari musibah itu dan mendapat ridho dari Allah. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, ya kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah ini kepadaku dan gantilah aku ini dengan yang lebih baik. Mitra Persada ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang pendahulu kita, seperti Ummi Salamah, ya, meninggal suaminya dia mengucapkan itu, ya dapat ganti yang lebih baik. Nah, kita pun manakala kita mengucapkannya, karena ini ajaran kan, kita praktekkan kan sesuatu yang tidak menyenangkan itu tidak enak betul, namanya tidak diharapkan kan. Tapi kalau dengan sabar, kemudian mengucapkan innalillahi istirja tadi, kemudian diikuti dengan berdoa, doanya tadi Allahumma ajurni fi musibati dan seterusnya tadi, maka janji Allah akan nyata, akan dijanjikan yang lebih baik. Karena tidak semua yang yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan itu menurut Allah baik. Tetapi yang terjadi pada kita saat setelah musibah itu jelas lebih baik, ya. Jadi orang-orang yang terkena banjir, orang-orang yang terkena, ya muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa, ya Allah, berilah pahala kami atas musibah ini dan berilah ganti kepada kami ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik itu Mitra Persada kita tidak tahu pada hakikatnya berupa apa. Apakah berupa pengganti rumah, apakah berupa ketenangan jiwa karena selalu mendekat pada Allah, atau semakin dekat pada Allah, tidak tahu. Yang jelas gantinya akan lebih baik manakala mengucapkan istirja, sabar, dan berdoa Allah ma'ajurni tadi itu. Nah, ini termasuk sesuatu yang menyenangkan kita kan. Jadi ketika dapat kesenangan alhamdulillah, ketika dapat yang enggak innalillah. Bahkan dalam Al-Baqarah itu surat juz 1 ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terusnya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang seperti itu ketika tertimpa musibah itu akan mendapat ampunan dari Allah dan doa supaya diampuni mendapat ampunan dari Allah dan mendapat rahmah, ya. Shalawatum mir rabbihim itu artinya Allah mengampuni mereka kalau mereka sabar. Yang kedua akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang, atau bahasa Jawanya kawelasan, akan diwelasi oleh Allah. Karena Allah yang menimpakan kan, yang menimpakan musibah. Allah akan memberi kasih sayang atau kawelasan bagi yang tertimpa musibah manakala dia ikhlas, sabar, mengucapkan istirja, kemudian juga berdoa tadi itu. Masih ditambahi lagi wa ulaika humul muhtadun. Berikutnya adalah balasan mereka itu akan orang tersebut disebut Allah sebagai orang yang mendapat hidayah. Ya, kalau orang tidak mendapat hidayah, ya ketika musibah itu iyong mengeluh gimana, nyalahkan orang. Begitu pekerjaannya. Padahal seharusnya tidak begitu. Supaya disebut sebagai orang yang mendapat hidayah dan mendapat ampunan dari Allah, kemudian mendapat rahmat juga, maka hendaknya istirja diucapkan, kemudian berdoa, kemudian juga sabar, tawakal. Apa yang terjadi di bumi ini kan buatannya Allah. Allah yang menghendaki, mau diapain kesukaannya Allah, sesukanya Allah, ya.
Tidak boleh manusia menyalahkan Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu berupa kebaikan maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu berupa keburukan maka itu dari dirimu. Nah, diteliti dulu diri kita. Apa selama ini kita tidak dekat dengan Allah? Apakah itu ada penebangan hutan? Sampah-sampah dibuang di sungai? Pokoknya ada itu. Ada sebabnya. Maka di situ istirja adalah unsur yang paling bagus ya. Pokoknya jawaban yang paling bagus. Istirja, sabar, kemudian berdoa tadi. Wa qala Musa lan dawuh sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, Rabbana duh pangeran kula, innaka setune panjenengan iku ataita amun dugeni panjenengan Firaun ing Firaun kamalahu lan kelompoke Firaun zinatan nekake panjenengan zinatan ing pepaes wa amwalan lan pira-pira bondo fil hayati dunya ing dalem urip ana donya. Gusti panjenengan sampun maringi Firaun lan bala niku dhuwit sing akeh, bondo sing kathah. Perhiasan pokoknya yang menyenangkan. Ketika di dunia ini, Rabbana duh pangeran kula ataita panjenengan maringi niku hum ing Firaun wa malahu zalika ing mengkono-mengkono peparing liyudillu supaya piyambake nyasaraken fi akibati ing dalam akibate peparing jenengan ansabili saking dalan panjenengan. Jenengan Gusti maringi Firaun lan bala niku dhuwit sing kathah, bondo sing kathah, perhiasan yang besar, ternyata disalahgunakan, yaitu digunakan untuk menyesatkan kami supaya kami tidak menyembahmu. Gitu. Ini wadule Bani Israel, wadule Nabi Musa ya, antilik dari agamamu. Rabbana duh pangeran kula itmis mugi panjenengan rusak ala amwalihim ing atase bondo-bondone Firaun wa malahu wasdud lan mugi jenengan tetepaken jenengan setempel ala kulubim ing atase ati-atine Firaun lan malaihi kelompoke alaiha fala yu'minu mongko ora iman sapa Firaun lan kelompoke hatta yarau hingga weruh sapa Firaun lan malu al azaba ing siksa al alima kang nglarakake. Da'a alaihim wa ammana Harun ala du'ahi. Nabi Musa berdoa seperti itu, Raja si Harun, saudara kandungnya yang juga menjadi nabi, mengamini. Lah doanya Nabi ya diijabahi. Betul Raja Firaun dan kelompoknya tidak beriman, mati dalam keadaan tidak beriman. Inilah perbuatan baik akan berakibat baik, perbuatan buruk akan berakibat buruk. Mitra persada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita ya, menetapkan keimanan kita ya sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.